Lambemu mandi kopi mie Kriko. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Pendengar Warta Jabar Sore ini, Rabu 28 Mei 2025. Kami isi informasi dari Radio Republik Indonesia Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Subina, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Ya, apapun bentuknya, ya baik itu terorganisir maupun tidak terorganisir, ataupun kegiatan-kegiatan dari ormas yang sifatnya premanisme menjurus ke kriminalitas, ya kita tidak akan memberikan ruang. Iya, jadi kan kemarin itu Pak Muharrem Sirait mengatakan sebagai pemilik IP Piala Presiden kan dia bertanya, mampu nggak? Ya sebenarnya sih mampu. Tapi memang pada dasarnya yang harus kita perhatikan itu adalah pengamanan di setiap lapis-lapisnya ya. Jadi Pendengar, Penggawa Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha mengaku kaget sekaligus bangga mendapat panggilan dari Tim Nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan Senpi Hilhamsyah.
So I called up a player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mendapatkan panggilan dari tim nasional Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Skuad Garuda saat ini tengah bersiap untuk menatap lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan dadakan Beckham oleh pelatih timnas Patrick Kluivert ini dilakukan karena pemain Dewa United Septian Bagaskara mengalami cedera. Etam, panggilan akrab dari Beckham Putra Nugraha ini mengaku cukup terkejut dengan pemanggilan tersebut. Pasalnya, ia sama sekali tidak berpikiran namanya akan mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali bersama Jai Ides dan kawan-kawan. Bintang Maung Bandung itu akan bergabung dengan 23 pemain timnas Indonesia yang sudah berada di Pulau Dewata. Ya pastinya kaget lah karena kan Beckham udah pikiran liburan gitu. Juga Beckham mau ke Malaysia kan, lawan Manchester United, lawan Asian Susah, beli tiket segala macam, hotel, segala panggilan negara itu harus ya jadi pembuktian Beckham aja lah. Kalau soal main kita main yang penting Beckham bisa membuktikan di latihan aja. Pemilik nomor punggung 7 di skuad Pangeran Biru itu menegaskan tidak akan melewatkan kesempatan emas tersebut. Ini adalah kesempatan berharga bagi dirinya untuk bisa menunjukkan kemampuannya kepada pelatih timnas yang telah memberikannya kesempatan. Sebelumnya dalam unggahan YouTube Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert menilai Beckham memang pantas untuk dipanggil ke tim Merah Putih untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia telah menunjukkan performa yang apik sehingga mampu membawa timnya Pangeran Biru juara pada musim ini. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Well, the position that he Posisi plays yang dia mainkan sangat is krusial a dan very dia critical bermain position, dengan sangat baik di and he antara can play lini. very Dia good menunjukkan between the bahwa lines. dia mampu melakukan And he hal-hal showed that yang he is luar capable biasa to dan do saya rasa dia pantas very good mendapatkan things. And kesempatan. I think that he deserves the chance to prove himself on the highest level. Sementara itu di dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini, tim Garuda dijadwalkan akan menghadapi dua lawan terakhir, yaitu menjamu China di Stadion Gelora Bung Karno GBK Kamis 5 Juni 2025 mendatang, dan dilanjutkan dengan bertandang ke markas raksasa sepak bola Asia yaitu Jepang di Stadion Panasonic Suita pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang. Berikutnya, Wali Kota Bandung sambut baik Kota Bandung menjadi tuan rumah Piala Presiden 2025. Laporan Atep Burhanuddin. Turnamen sepak bola bergengsi Piala Presiden rencananya akan kembali digelar pada pertengahan tahun ini, dan Kota Bandung ditunjuk sebagai salah satu tuan rumahnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung M. Farhan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan turnamen tersebut di wilayahnya. Farhan menegaskan bahwa pemerintah Kota Bandung akan memprioritaskan aspek pengamanan dan perbaikan infrastruktur, khususnya akses menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang akan menjadi venue utama. Iya, jadi kan kemarin itu Pak Muhammad Sirait mengatakan sebagai pemilik IP Piala Presiden kan dia bertanya, mampu nggak? Ya sebenarnya sih mampu. Tapi memang pada dasarnya yang harus kita perhatikan itu adalah pengamanan di setiap lapis-lapisnya ya. Jadi kita juga akan memperbaiki beberapa jalan akses di seputaran GBLA. Itu penting sih. Siap kita menjadi tuan rumah Piala Presiden 2002. Yang mudah 25-26 lah. Sebagai informasi, Piala Presiden sebelumnya telah diselenggarakan pada tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, dan 2024. Serta melibatkan berbagai klub sepak bola ternama di Indonesia. Untuk edisi 2025 ini, turnamen rencananya akan menghadirkan kembali klub-klub lokal dan juga sejumlah klub dari luar negeri. Dengan persiapan yang matang, ia berharap Bandung mampu menyukseskan gelaran Piala Presiden 2025 dan memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta dan penonton. Saudara pendengar, Polrestabes Bandung menangkap tersangka pelecehan seksual dengan perekam di toilet wanita SMA Negeri 12 Bandung. Laporan Bilal Wibisono. Seorang siswa berinisial AS ditangkap oleh Polrestabes Bandung karena diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap belasan pelajar perempuan. Tersangka diduga memasang alat perekam di toilet perempuan SMA Negeri 12 Bandung untuk merekam aktivitas para korban tanpa sepengetahuan mereka. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan para korban melaporkan kejadian tersebut pada Kamis lalu, tanggal 22 Mei 2025 di Polsek Kiara Condong. Laporan tersebut kemudian ditinjak lanjuti oleh Polrestabes Bandung dan tersangka ditangkap pada Selasa tanggal 27 Mei 2025.
7 orang menjadi korban di Kota Bandung, namun penyidikan lebih lanjut ternyata mengungkap tersangka juga diduga melakukan tindakan serupa di sebuah villa di Lembang ketika ada kegiatan perpisahan sekolah dengan jumlah korban yang diduga mencapai 12 orang. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024. Maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang dan kita kenakan yang bersangkutan pasal TPKS yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 14 ayat 1 yang sebagaimana dimaksud dengan cara merekam dan menyimpan kamera di dalam kantong plastik dan sekolah-sekolah dan terhubung ke handphone milik korban. Dan juga kita kenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Status tersangka sendiri merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Barang bukti yang diamankan berupa 2 unit kamera, 2 unit handphone, dan 5 buah baterai. Kemudian kasus ini juga telah dilimpahkan kepada Polda Jabar, dikarenakan adanya 2 TKP, yang pertama di Kiara Condong yang merupakan wilayah Polrestabes Bandung, dan yang kedua di daerah Lembang yang merupakan wilayah Polres Cimahi. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Bisono melaporkan. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor melepas 224 petugas pengawas dan juga pemeriksa kesehatan hewan kurban dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Adi Fajar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor melepas sebanyak 224 petugas pengawas dan pemeriksa kesehatan hewan kurban dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan ratusan petugas pengawas kesehatan kurban ini nantinya bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik hingga administrasi dari hewan kurban yang dijual. Adapun pemeriksaan fisik kesehatan dilakukan seperti memastikan umur hewan kurban yang sesuai, mengecek ada atau tidaknya kecacatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan secara umum. Tidak hanya melakukan pengecekan kesehatan, para petugas kata Bupati Rudi juga nantinya harus memastikan proses penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Kami melepas tim pengawas hewan kurban Kabupaten Bogor dan segala perlahan berkolaborasi bersinergi dengan Divisi Kabupaten Bogor bersama para penyuluh peternakan, para dokter hewan, lalu dengan mahasiswa-mahasiswi dari ITB sejumlah 224 orang. Tujuannya adalah untuk mengecek kesehatan hewan kurban di beberapa titik lokasi yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk nanti pada saat proses penyembelihan hewan kurbannya. Jadi penyembelihan pun harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemkab Bogor lanjut Rudi juga akan memastikan hewan kurban yang masuk ke Kabupaten Bogor berada dalam kondisi sehat untuk disembelih. Nantinya tim di lapangan bekerjasama dengan IPB secara mobile akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehingga hewan kurban yang dijual dan akan disembelih dalam keadaan yang baik. Lalu yang kedua, kita pun sekaligus mengecek, kita ingin membuatkan sebaran apakah ada hewan dari daerah mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung, dari Nusa Tenggara yang dibawa ke Kabupaten Bogor membawa beberapa penyakit-penyakit sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal terkait beberapa sebaran penyakit-penyakit khususnya penyakit mulut dan kuku yang ada di Kabupaten Bogor. Dinas Peternakan Kabupaten Bogor menyebut tim pengawasan terdiri dari berbagai tenaga medis dan akademisi, antara lain dari Dinas Peternakan Kabupaten Bogor sebanyak 78 orang, petugas peternakan swadaya 28 orang, mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis 100 orang, Kementerian Pertanian 5 orang, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat 3 orang, dan dokter hewan praktek 10 orang. Bupati Bogor Rudi Susmanto juga meminta agar petugas pemeriksa hewan kurban dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Pendengar, pengelolaan sampah di TPA Galuga terus dimaksimalkan. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pola modernisasi pengelolaan sampah untuk menjadi sumber tenaga listrik. Sony Agung melaporkan. Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bogor. Saat ini tempat di kawasan Galuga itu memang menjadi sarana pengolahan sampah dari kota dan Kabupaten Bogor, sehingga saat adanya perpanjangan kontrak kedua pemerintah melakukan upaya perbaikan lingkungan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menjelaskan kedua pemerintah daerah sudah bertemu dan membicarakan terkait upaya perbaikan lingkungan agar tetap lestari di TPA Galuga. Konsep
pengelolaan sampah di TPA Garuga memang masih menggunakan sanitary landfill dan juga menuju kontrol landfill, sehingga cara pengelolaan dengan open dumping sudah tidak berlangsung di TPA itu. Secara menyeluruh nantinya pemerintah Kota Bogor menyiapkan pola modernisasi sehingga hasil pengolahan sampah menjadi sumber tenaga listrik dan kebutuhan pupuk di kawasan Jawa Barat. Penyiapan lahan juga menjadi bagian dari kajian sehingga nantinya bisa mencukupi kebutuhan perangkat untuk menunjang proses pengolahan sampah menjadi tenaga listrik. Yang pasti begini, pemerintah Kota Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor sudah berkomitmen untuk mengelola Galuga secara bersama-sama. Namun pengelolaan ini bukan hanya terkait dengan open dumping saja atau penumpukan sampah, tetapi juga kontrol landfill dan sanitary landfill. Di luar itu kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat, untuk dibangun instalasi pengolahan sampah yang tujuannya untuk listrik, ya, untuk listrik, untuk fertilizer atau pupuk dan juga untuk produk. Jadi sudah kita bicarakan, tapi memang ada syarat prasyarat, ada kondisi yang harus kita penuhi, termasuk ada luasan lahan yang harus disiapkan untuk pembangunan instalasi atau unit pengolahan sampah limbah ini menjadi listrik. Masih dalam proses kan, kemarin kan kita baru pertemuan yang kedua ya, kemarin peninjauan lapangan. Secara teknis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denny Wismanto, mengungkapkan memang di lahan TPA Galuga akan ada proses menuju perbaikan lingkungan dan manfaat lebih dari sampah yang sudah terkelola dengan baik. Untuk pengolahan listrik sudah ada peruntukan lahan sekitar 40 hektar untuk kebutuhan semua perangkat pendukung agar sampah menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Pengolahan sampah menjadi energi listrik memang ini merupakan satu langkah ke depan yang mudah-mudahan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bisa masuk dalam proyek strategis nasional sehingga kita didukung oleh pemerintah pusat. Kalau kesediaan lahan, insya Allah di TPA Galuga memang sudah tersedia lahan, ya, luasan kota dan kabupaten itu hampir 40 hektar, dan kita juga punya hamparan yang cukup datar yang bisa dijadikan sebagai lokasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik ataupun pengolahan sampah lainnya. Nantinya kesepakatan air akan menjadi topik pembicaraan antara pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor terkait tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Saudara pendengar, Jalan Raya Bojonggede, Kemang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua ruas jalan yang dibangun belum sepenuhnya terhubung dengan pertigaan Kemang, Ciseeng hingga Bojonggede, Bambu Kuning ke arah Jalan Teger, Bariman, Cibinong. Berikut laporan Yofri Haryadi. Jalan Raya Bojonggede Kemang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua ruas jalan yang dibangun belum sepenuhnya terhubung dari pertigaan Kemang Ciseeng hingga Bojonggede Bambu Kuning ke arah Jalan Tegar Beriman Cibinong. Khusus untuk jalan di Kecamatan Tajur Halang, kedua ruas jalan sudah dapat digunakan, hanya saja masyarakat lebih memilih satu ruas yang kanan dari arah Kemang karena jarak tempuhnya lebih dekat dan kondisi jalannya lebih mulus. Kapolsek Tajur Halang Polrestabes Depok, Ibtu Tamar Bekti mengatakan ruas jalan yang tidak digunakan ternyata banyak temuan menjadi ajang tawuran dan warga yang membuang sampah sembarangan. Warga Kecamatan Tajur Halang dan sekitarnya, kita mulai dari kemarin melaksanakan program satu arah dari Kemang ke Bojonggede dan Bojonggede ke Kemang. Saya berharap jalur yang sepi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi tawuran atau orang luar yang membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan ini. Kami berharap warga masyarakat bisa turut membantu kebijaksanaan pemerintah Kecamatan Tajur Halang, di mana biar perekonomian sejauh sini pun akan
Penataan ruas jalan Bojonggede Kemang Bogor itu pun menjadi bagian dalam rencana pembangunan lanjutan ruas jalan Bombang oleh Kementerian PUPR yang nantinya akan menjadi bagian dari jalan nasional yang menelan anggaran mencapai 1,6 triliun rupiah yang rintisannya dilakukan oleh Pemkab Bogor di era Bupati Rahmat Yasin dalam skema pembangunan jalan poros tengah timur Kabupaten Bogor. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Berikutnya, sebanyak 143 jemaah calon haji asal Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Kloter 26 KJT menjadi rombongan terakhir yang diberangkatkan dari daerah tersebut. Laporan Aura Aulia. Pukul 16 dilepas langsung oleh Pak Bupati, setelah itu akan masuk ke embarkasi Indramayu. Kloter terakhir dari Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Kloter 26 KJT dilepas pada Rabu sore 28 Mei 2025 di Kompleks Kuningan Islamic Center. PLH Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Nur M. Nurul Komar mengatakan ada sebanyak 143 jemaah calon haji asal Kabupaten Kuningan yang diberangkatkan bersama Kloter 26 KJT yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis 29 Mei 2025 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dengan nomor penerbangan SV5177. Adapun jemaah dari Kabupaten Kuningan sebanyak 142 orang ditambah petugas PHD 1 orang, jadi 143 orang. Diberangkatkan dari Kompleks Kuningan Islamic Center sekitar pukul 16 dilepas langsung oleh Pak Bupati, setelah itu akan masuk ke embarkasi Indramayu, diterima di sana pukul 19.00. Ia mengatakan hingga saat ini total jemaah calon haji yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai 874 orang, termasuk petugas haji yang tergabung bersama Kloter 9 KJT dan Kloter 21 KJT, dan akan menyusul 143 jemaah calon haji Kloter terakhir dari Kabupaten Kuningan yang tergabung pada Kloter 26 KJT. Ia mengatakan sepanjang proses persiapan keberangkatan, ada salah satu jemaah yang batal berangkat karena sakit setibanya di embarkasi dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Plumbon Indramayu. Ia berharap semua jemaah calon haji dapat selalu sehat dan diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Aura Aulia melaporkan. Saudara pendengar, jajaran Polri dan TNI siap bersinergi memberantas aksi premanisme. Berikut catatan Aji Satria. Kita sudah komitmen TNI Polri jangan sampai negara ini kalah dengan premanisme, ya. Jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Cirebon Kota menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan aksi-aksi tindak premanisme beragam jenis yang mengganggu dan meresahkan masyarakat di Kota Cirebon dan sekitarnya. Hal itu ditegaskan Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar kepada RRI setelah aktivitasnya kemarin. Menurut AKBP Eko, pihaknya bersama jajaran TNI pun telah berkomitmen penuh untuk mencegah beragam tindak premanisme tersebut dan siap menangkap jika terbukti meresahkan dan mengganggu masyarakat, baik itu preman maupun oknum ormas yang meresahkan. Kita sudah komitmen TNI Polri jangan sampai negara ini kalah dengan premanisme, ya, apapun bentuknya, ya, baik itu terorganisir maupun tidak terorganisir, ataupun kegiatan-kegiatan dari ormas yang sifatnya premanisme menjurus ke kriminalitas, ya, kita tidak akan memberikan ruang. Lebih lanjut, AKBP Eko Iskandar menuturkan bahwa hingga kini jajarannya bersama tim gabungan dari TNI telah menangkap puluhan preman dan memberikan pembinaan serta yang terbukti melakukan unsur tindak pidana bahkan narkoba langsung menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya pun menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke polisi terdekat dan tidak takut apabila menemukan tindak premanisme beragam jenis di sekitar wilayahnya, terutama di wilayah hukum Polres Cirebon Kota agar cepat ditindak. Aji Satria melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak CP3K Kabupaten Cirebon angkatan tahun 2024 berharap segera diangkat. Laporan Alex Sunardi. Dengan mundurnya dari April ke Juli juga sudah sangat menyakiti hati kami. Janji pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang akan mengangkat CP3K tahap pertama tahun 2024 pada bulan Juli mendatang diharapkan bukan hanya sekedar janji belaka. Harapan tersebut disampaikan salah satu CP3K tahap pertama tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, Rohiman saat dikonfirmasi RRI.
Menurut Roiman, jika pengangkatan CP3K tahap pertama tahun 2024 pada bulan Juli nanti kembali mundur, tentu akan sangat mengecewakan bagi para CP3K. Penundaan pengangkatan P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon yang seharusnya April 2025 lalu kemudian mundur menjadi Maret 2026, ini saya kira sangat sulit ya, sangat menyakitkan bagi kami para P3K yang sudah lulus dan lolos di tahap pertama. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Cirebon itu sudah berjanji kepada kami bahwa pelantikannya itu nanti pengangkatannya itu di bulan Juli. Kalau misalkan bulan Juli ternyata pemerintah Kabupaten Cirebon itu mengingkari janjinya kepada kami, bukan tidak mungkin nanti akan ada pergerakan dari kami yang lolos tahap 1 P3K 2024. Karena dengan mundurnya dari April ke Juli juga sudah sangat menyakiti hati kami. Roiman menambahkan para CP3K di Kabupaten Cirebon berharap bisa secepatnya diangkat, apalagi di beberapa daerah lain di Ciayu Majakuning, CP3K angkatan pertama tahun 2024 sudah diangkat dan dilantik menjadi P3K. Alex Sunardi melaporkan. Pendengar, demikian informasi jejaring Jabara Sore Radio Republik Indonesia Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.